Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesi Dita Anggara dengan NIM 2404 1060 108. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Aziza Yasmin Azalwa dengan NIM 2404 1060 117. Selanjutnya, Halo semua, perkenalkan nama saya Hoiria Marani dengan NIM 2404 1060 096 dan di sebelah saya ada. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yul Agustin dengan NIM 2404 1060 1113. kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami tentang teknik evaluasi pembelajaran di ranah psikomotorik atau keterampilan. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aziza Yasmin Azalwa dengan NIM 2404 1060 117. Saya dari kelompok 6 yang akan membawakan materi kami yang berjudul Teknik Evaluasi Pembelajaran di ranah psikomotorik atau keterampilan. Jadi pertama saya akan menjelaskan terkait apa sih pengertian dari ranah psikomotorik. Sederhananya, ranah psikomotorik ini berhubungan dengan keterampilan fisik dan gerak tubuh. Dan fokus utamanya itu adalah pada tindakan nyata dan kemampuan praktik, jadi bukan hanya pada teori saja. Contohnya, pertama pada praktik olahraga bisa dengan sepak bola, renang, dan senam. Kedua, pada praktik laboratorium bisa menggunakan mikroskop dan mencampurkan bahan kimiawi. Ketiga, pada keterampilan tangan bisa dengan memainkan alat musik dan juga melukis. Jadi, kesimpulannya, kalau ranah kognitif itu tentang apa yang kamu ketahui dan ranah afektif itu tentang apa yang kamu rasakan, maka ranah psikomotorik itu adalah tentang apa yang bisa kamu lakukan. Materi selanjutnya adalah tentang pentingnya evaluasi di ranah psikomotorik. Kenapa sih ranah psikomotorik ini penting? Evaluasi ranah psikomotorik ini tuh penting karena guru itu perlu memastikan bahwa peserta didik itu tidak hanya paham di teorinya saja, tetapi juga mahir dalam mempraktikannya. Tujuan dari ranah psikomotorik ini juga itu pertama, untuk mengukur kemampuan yang lebih detail. Kita bisa melihat sejauh mana siswa sudah paham dan bisa menerapkan keterampilan praktis yang sudah guru ajarkan. Kedua, untuk menilai kemampuan yang lebih detail, seperti menggunakan alat, kecepatan dan ketepatan kerja, serta sikap dalam melakukan tugas. Ketiga, kita bisa memberikan umpan balik perbaikan. Hasil evaluasi ranah psikomotorik ini memberikan informasi penting bagi guru maupun siswa. Jadi intinya, evaluasi ranah psikomotorik ini membantu kita untuk memastikan siswa benar-benar siap dan kompeten dalam menerapkan ilmu yang kita ajarkan pada situasi nyata. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik psikomotorik. Jadi karakteristik psikomotorik adalah penilaian yang diambil secara langsung maupun itu berfokus pada gerakan, keterampilan secara langsung dan praktik yang bisa diamati secara langsung. Jadi karakteristik psikomotorik itu nilainya jelas. Yang pertama itu penilaiannya harus berdasarkan perilaku nyata yang bisa dilihat. Kedua, bukan hanya melakukan hasil akhir tetapi juga proses bagaimana siswa melakukan praktik tersebut. Yang ketiga, penilaiannya itu memakai indikator spesifik, misalnya kecepatan, ketepatan, kerapian, dan lain-lain. Biasanya evaluasi ini juga dilakukan secara berulang karena keterampilan akan berkembang lewat latihan. Terus juga ada beberapa evaluasi yang sering dipakai. Yang pertama itu ada observasi langsung, yang kedua itu ada tes praktik atau performance, yang ketiga itu ada rating scale untuk menilai langkah-langkah dan kualitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kenalkan, nama saya Yul Agustin dengan NIM 2404 1060 113. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen evaluasi psikomotorik. Nah, setelah kita memahami pentingnya evaluasi, sekarang kita bahas alat atau instrumen apa saja yang digunakan untuk menilai ranah keterampilan atau psikomotorik. Di sini ada 4 instrumen evaluasi psikomotorik. Yang pertama itu ada daftar cek. Ini adalah instrumen yang paling sederhana, yang dimana guru hanya memberi
tanda checklist untuk setiap kriteria yang telah dilakukan atau dikuasai oleh peserta didik. Fokusnya itu pada keberadaan atau ketidakadilan suatu tindakan atau langkah. Yang kedua itu ada skala penilaian. Berbeda dengan checklist tadi, skala penilaian ini memungkinkan kita menilai tingkat kualitas atau kuantitas suatu keterampilan. Contohnya, kita bisa menilai dari skala 1 sampai 5 untuk aspek kecepatan atau ketepatan kerja. Yang ketiga itu ada anekdot. Ini adalah catatan singkat yang berisi deskripsi perilaku atau insiden yang penting ditunjukkan oleh peserta didik saat praktik. Tujuannya itu untuk memberi konteks dan informasi kualitatif tambahan yang mungkin tidak tertangkap oleh skala atau daftar cek. Yang keempat itu ada tes kinerja. Nah, ini adalah instrumen yang digunakan bersama dengan tes uji kerja yang kita bahas sebelumnya. Tes kinerja ini ialah alat untuk mencatat hasil dari kemampuan yang ditunjukkan oleh peserta didik secara langsung, seperti hasil produk atau skor akhir dari suatu praktik. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah evaluasi psikomotorik. Nah, untuk memastikan proses evaluasi ranah psikomotorik ini berjalan dengan efektif, ada beberapa langkah. Yang pertama itu merancang instrumen sesuai kompetensi keterampilan yang diukur. Langkah pertama ini adalah merancang instrumen yang sesuai dengan kompetensi keterampilan spesifik yang akan diukur. Apakah kita itu butuh checklist, terus rating scale atau kombinasi keduanya. Yang kedua itu ada melakukan observasi atau pengamatan keterampilan saat praktik. Ini adalah inti dari penilaian psikomotorik. Yang ketiga itu memberi tes uji kerja atau untuk melihat sejauh mana kompetensi keterampilan sudah dikuasai oleh peserta didik. Yang keempat itu menilai hasil dengan skala atau rubrik. Setelah observasi atau tes dilakukan, kita menilai hasil dengan skala atau rubrik yang telah dibuat. Penggunaan skala atau rubrik ini penting untuk memastikan objektivitas dalam penilaian. Yang kelima atau yang terakhir itu memberi umpan balik. Langkah terakhir ini sangat penting karena memberikan umpan balik atau konstruktif. Umpan balik ini bertujuan untuk perbaikan atau pengembangan keterampilan peserta didik di masa depan. Baiklah, itu saja materi dari saya. Saya kembalikan ke teman saya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian psikomotorik. Jadi ada beberapa prinsip penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu objektif dan adil. Artinya penilaian harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jadi bukan karena suka atau tidak suka. Yang kedua itu bersifat formatif dan sumatif. Jadi penilaian dilakukan tidak hanya di akhir, tapi juga selama proses pembelajaran. Dan hasilnya bisa kita gunakan untuk memberikan umpan balik yang membangun. Yang selanjutnya itu melalui observasi langsung dan berkelanjutan supaya hasilnya lebih akurat. Yang keempat, harus memperhatikan urutan dan kelengkapan keterampilan. Misalnya dari tahap persiapan sampai hasil akhir. Dan yang terakhir, gunakan standar kompetensi sebagai acuan supaya penilaian lebih terarah. Nah, selanjutnya itu tantangan dan tips dalam evaluasi psikomotorik. Pada tantangan ini seringkali muncul itu biasanya karena penilaian bisa bersifat subjektif dan juga karena adanya perbedaan kemampuan tiap peserta didik. Tapi tenang, ada tipsnya nih, gunakan rubrik penilaian yang jelas, lakukan observasi yang berulang, dan komunikasikan beberapa teknik evaluasi supaya hasilnya itu lebih objektif dan adil. Dan yang terakhir di sini ada contoh teknik evaluasi psikomotorik dalam pembelajaran. Misalnya dalam pelajaran olahraga, guru itu bisa menilai teknik lempar tangkap atau lari. Dan di pelajaran bisa menilai keterampilan menggambar, melukis, membuat kerajinan.
Dan misalnya dalam praktik sholat, penilaian bisa kita lihat dari urutan gerakan dan kesempurnaan tata caranya. Jadi, intinya penilaian psikomotorik itu membantu guru untuk melihat sejauh mana siswa mampu mempraktikkan pengetahuan yang sudah mereka pelajari dalam bentuk keterampilan nyata.